Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Permatasari. Saya berasal dari PAI 2B. Di sini saya akan menjelaskan kembali UTS saya, yaitu Matkul Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan pengertian kedudukan dan fungsi Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Menurut saya, kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Al-Quran dipandang sebagai sumber dari segala macam aturan tentang hukum, sosial ekonomi, kebudayaan, pendidikan, moral, dan sebagainya. Dan Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk petunjuk bagi umat manusia. Sebagai contoh dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang khianat. Dan fungsi Al-Quran bagi manusia, Allah telah memberikan untuk kitab suci ini sejumlah nama yang mencerminkan fungsinya. Di antaranya adalah Al-Huda, petunjuk, Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil, Al-Burhan, bukti kebenaran, dan lain sebagainya. Fungsi Al-Quran secara umum yaitu sebagai petunjuk bagi seluruh manusia hingga akhir zaman, penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebagai contoh, Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Dua, yaitu bagaimana hubungan antara sejarah, proses pewahyuan, dan perhimpunan Al-Quran. Jelaskan dan berikan contohnya. Hubungannya yaitu sejarah pewahyuan Al-Quran. Turunnya Al-Quran dimulai dari surah Al-Alaq dengan mengajak Nabi Muhammad untuk membaca yang dituntutkan bacaannya oleh malaikat Jibril. Karena dengan membaca berarti sudah membuka pintu gerbang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang datang dari Allah. 3. Bagaimana saudara meyakini bahwa kemukjizatan Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Yang pertama yaitu yakin dan percaya bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Yang kedua, yakin bahwa Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab sebelumnya. Yang ketiga, yakin bahwa Al-Quran adalah kitab-kitab Allah diturunkan ke dunia sebagai petunjuk kehidupan manusia. Yang keempat yaitu buatlah contoh kegiatan penafsiran Al-Quran menurut analisis saudara masing-masing, yaitu dengan metode ijmali, yaitu penafsiran yang diberikan tafsir Al-Jalalain sebagai terhadap 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Tampak tafsirnya sangat singkat dan global sehingga tidak ditemui rincian dan penjelasan yang memadai. Penafsiran tentang misalnya dia hanya berkata, Allah Maha Tahu. Maksudnya, dengan demikian pula penafsiran Alkitab hanya dikatakan yang dibacakan oleh Muhammad, begitu seterusnya, tanpa ada rincian, sehingga penafsiran 5 ayat itu hanyalah dalam beberapa baris saja. Yang kelima yaitu jelaskan perbedaan pokok ulumul Al-Quran dan metode penafsiran Al-Quran dan apa hubungan keduanya dalam proses pembelajaran. Ulumul Al-Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum maupun tidak. Sedangkan penafsiran Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan penafsiran yang bersangkutan dengan Al-Quran dan seisinya. Dan hubungannya yaitu ulumul Al-Quran yang dapat merupakan ukuran atau standar bagi tafsir Al-Quran.
Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.